Marc Marquez benar-benar menggila di MotoGP Aragon 2025. Membela tim pabrikan Ducati, sang baby alien tampil tanpa celah dan sukses merebut kemenangan gemilang di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, Minggu malam. Dalam balapan sepanjang 23 lap, Marquez menuntaskannya dalam waktu 41 menit 11,195 detik, sebuah bukti bahwa sang legenda belum habis. Sejak start, Marquez langsung tancap gas. Akselerasinya luar biasa, meninggalkan para pesaingnya, termasuk sang adik, Alex Marquez dari Gresini Racing, yang juga tampil konsisten hari itu. Di belakang mereka, Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, juga tampil meyakinkan dan berhasil merebut podium ketiga. Awal lomba langsung panas. Bagnaia langsung merangsek ke posisi 3, sementara persaingan ketat terjadi untuk posisi keempat. Dua rider Red Bull KTM, Pedro Acosta dan Brad Binder, saling jegal dalam pertarungan sengit. Acosta akhirnya mengambil alih posisi dari Bagnaia setelah menunjukkan peningkatan kecepatan yang luar biasa. Memasuki lap ketiga, Marquez masih nyaman di depan dengan gap tipis 0,283 detik dari Alex. Tapi drama tak berhenti di situ. Bagnaia harus bekerja ekstra keras untuk bertahan dari ancaman 3 pembalap sekaligus, termasuk Franco Morbidelli. Morbidelli sempat naik ke posisi bagus, tapi melebar di tikungan kelima dan harus merosot ke posisi keenam, disalip oleh Binder. Balapan makin menggila. Di lap ke-7, Marquez mulai menunjukkan dominasinya. Ia mencatat fastest lap, dan perlahan, tapi pasti menjauh dari kejaran Alex. 1 putaran kemudian, untuk pertama kalinya, gap antara kakak dan adik ini menyentuh angka 1 detik. Namun balapan tak lengkap tanpa insiden. Yellow flag pertama dikibarkan saat Johan Zarco dari LCR Honda crash di tikungan 12. Di sisi lain, Bagnaia makin panas dan perlahan mendekati Alex untuk posisi kedua. Dari belakang, Fabio Quartararo mencoba bangkit dan mulai merangsek ke 10 besar. Tapi sayang, ia pun tergelincir di tikungan pertama dan crash. Yellow flag kembali dikibarkan. Drama belum usai. Brad Binder yang sempat berada di posisi 5 juga mengalami crash di tikungan 3. Sementara itu, Marquez terus menunjukkan konsistensinya, gap makin melebar jadi 1,9 detik memasuki 10 lap terakhir. Bagnaia masih terus dibayang-bayangi Acosta dalam perebutan podium ketiga. 5 lap tersisa, Marquez kian menjauh, gapnya sekarang 2-3 detik dari sang adik. Di belakang, duel super panas antara Fermin Aldeguer dan Morbidelli tersaji dalam perebutan posisi 5. Aksi saling salip dan manuver agresif mereka bahkan sempat memicu kontak. 3 lap menjelang finish, Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech 3 juga harus mengakhiri balapannya lebih awal akibat crash di tikungan 12. Tapi di barisan depan, tak ada yang bisa menghentikan baby alien. Putaran terakhir, Marquez melaju kencang tanpa hambatan. Ducati berjaya, Marquez bersinar terang. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa sang maestro belum habis, dan Aragon menjadi saksi keperkasaan baby alien musim ini. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkap kesulitannya setelah memenangi sprint race MotoGP Aragon 2025. Marquez meraih kemenangan pada sprint race MotoGP Aragon 2025 dengan mudah begitu saja. Balapan di sirkuit kekuasaannya, sirkuit Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol, Sabtu malam waktu Indonesia, juara dunia 8 kali itu sebenarnya memiliki bekal bagus dengan pole position. Namun, ujian langsung datang sejak start sprint dimulai. Marquez tidak melesat dengan cepat sejak putaran pertama dimulai akibat insiden yang terjadi dengan Pedro Acosta. Acosta melakukan serangan cepat sejak balapan dimulai. Dia berusaha menerobos sisi kiri Marquez. Marquez pun tak tinggal diam dengan mempertahankan posisinya agar tidak bergeser atau melebar. Akibatnya, kedua pembalap terlihat jelas saling adu sikut untuk mempertahankan posisi masing-masing. Marquez sempat merosot di posisi ketiga, saat posisi terdepan diambil alih sang adik Alex Marquez dan murid tertua Valentino Rossi, Franco Morbidelli.
Bukan cuma itu saja, ternyata kesulitan yang dialami Marquez. Pembalap berusia 32 tahun itu ternyata juga mengalami masalah dengan ban belakang yang berkompon lunak. Pemilihan kompon ban lunak untuk ban belakang ternyata cukup membuat Marquez kedodoran. Hal tersebut dia ungkap dalam wawancara setelah kemenangan sprint race. Saya merasa agak kesulitan dengan ban belakang, ungkap Marc Marquez sebelum sesi podium dan penyerahan medali. Namun kemudian saya berusaha untuk tidak banyak kehilangan posisi lagi. Alex Marquez sangat kencang dan mendorong kuat di lap-lap awal. Sedangkan saya, menggunakan ban belakang lunak, merasa sempat lemah. Tetapi segalanya berangsur membaik saat saya berusaha mendorong kuat di pertengahan sesi. Kemenangan sprint hari ini melanjutkan tren apik Marquez yang sempat terputus di GP Inggris ketika rentetan 6 kemenangan dia terhenti di tangan adik sendiri. Dengan kembali meraih kemenangan sprint, Marquez mulai diprediksi bisa mewujudkan kemenangan ganda dengan memenangi balapan utama hari Minggu besok. Untuk besok saya akan lihat lagi, semoga bisa lebih baik, kata Marquez. Marc Marquez tercatat menjadi Raja Aragon sampai saat ini. Dia memegang 6 kemenangan di sirkuit Motorland Aragon. Termasuk edisi tahun lalu yang menyapu bersih GP Aragon 2024, si semut dari Cervera juga pernah menang di edisi 2013, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Ketangguhan Marc juga diakui Alex Marquez, yang setelah sesi sprint turut mengungkap bagaimana sang kakak membuatnya harus berpuas diri dengan raihan runner-up. Dia di belakang saya sangat dekat, saya hanya berusaha tahan dan berusaha tidak tersalip lebih banyak rival di belakang kami, kata Alex Marquez. Saya juga berusaha tidak melakukan kesalahan. Saya cukup senang dengan hasil ini, untuk balapan utama besok harus lebih siap lagi, tandasnya. Kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo bagaikan ledakan dahsyat. Satu sisi, kehadirannya jadi berkah luar biasa yang mengharumkan nama pabrikan di MotoGP 2025. Tapi di sisi lain, ini seperti badai yang mengguncang posisi Francesco Bagnaia, sang juara 2 kali yang kini harus menelan pil pahit persaingan ketat dari rekan setimnya sendiri. Dengan Ducati Desmosedici GP25, ia tampil luar biasa dan sukses menyita perhatian dunia. Sementara itu, Pecco Bagnaia justru beberapa kali harus menerima teguran dari tim karena belum mampu menunjukkan performa setara dengan rider yang baru 1 musim menjajal motor Ducati. Padahal, Marc baru mencicipi Ducati lewat GP23 bersama Gresini Racing tahun lalu. Sedangkan Pecco sudah lama jadi bagian penting dari pengembangan motor Desmosedici, bahkan disebut-sebut sebagai anak emas Ducati, tapi pengalaman Marc sebagai pemilik 6 gelar juara dunia kelas utama tak bisa dibohongi. Begitu diberi senjata yang tepat, dia langsung mengamuk di lintasan. Marc tampil menggila di sesi latihan bebas. Waktu tercepat, 1 menit 46,397 detik, jadi bukti mutlak dominasinya. Adiknya sendiri, Alex Marquez dari Gresini Racing, hanya bisa mengekor 0,510 detik di belakang. Sementara Pecco masih harus jungkir balik demi sekadar tembus Q2, dia bahkan kalah cepat dari rookie Fermin Aldeguer dan harus puas di posisi ke-9. Aragon memang tak bersahabat bagi Bagnaia. Tahun lalu, ia terjatuh dan gagal finish, sementara Ducati justru berjaya lewat tim satelit. Marc, yang saat itu masih membela Gresini, malah bikin kejutan besar dengan merebut gelar juara. Jorge Martin, yang kala itu masih bersama Pramac, juga tampil garang sebagai runner-up. Melihat performa tahun lalu dan gebrakan Marc tahun ini, banyak pengamat yakin Marc Marquez akan kembali merebut kemenangan di Aragon. Apalagi setelah sempat kesulitan di Le Mans dan Silverstone, ini saatnya dia bangkit dan membuktikan diri sebagai ancaman nyata dalam perebutan gelar juara. Morland, salah satu pengamat balap, bahkan menegaskan, tahun lalu Marquez menguasai semua sesi. Lintasan kotor justru jadi senjata rahasia.
Dia bisa ambil sudut kemiringan ekstrem yang tak bisa diikuti rider lain. Dan kini, Pecco Bagnaia, murid kebanggaan Valentino Rossi, masih dibuat bingung oleh kecepatan luar biasa rekan setimnya sendiri. MotoGP 2025 makin panas. Persaingan dalam garasi Ducati berubah jadi medan tempur. Siapa yang bakal keluar sebagai raja sesungguhnya? Pecco atau Marquez sang predator baru? Kita tunggu saja ledakan berikutnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, tak tinggal diam melihat situasi panas yang tengah membelit Jorge Martin. Dengan nada penuh empati, sang baby alien meyakini bahwa Martinator pasti memiliki alasan kuat jika akhirnya memilih membuka pintu keluar dari Aprilia Racing untuk MotoGP 2026. Menurutnya, cepat atau lambat, publik akan mendengar langsung alasan di balik keraguan Martin. Ya, Martin kini sedang berada di persimpangan jalan. Kontraknya dengan Aprilia sebenarnya berlaku hingga akhir musim 2026, namun ada klausul khusus, jika performanya tak memuaskan di awal musim 2025, ia punya hak untuk angkat kaki lebih awal. Masalahnya, Martin justru tak bisa tampil maksimal karena dihantam cedera serius setelah 3 kecelakaan hebat yang nyaris membuatnya absen panjang. Bahkan, ia baru sekali turun membela Aprilia di seri Qatar. Kini, Martin masih terus berdiskusi dengan timnya. Ia belum menutup pintu, tapi juga belum memberi kepastian. Di sisi lain, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, masih optimistis bisa mempertahankan sang juara dunia bertahan. Harapan itu masih ada, meski langit tampak mulai kelabu. Marc Marquez, yang pernah berada dalam situasi pelik saat memutuskan berpisah dari Honda lebih cepat setahun pada akhir 2023, turut mencurahkan pendapatnya. Dalam peresmian gerai baru Ducati di Barcelona, Selasa kemarin, aku mengikuti perkembangan MotoGP, dan saat melihat kabar soal Jorge Martin, aku yakin ia pasti punya alasan dan penjelasan sendiri di balik semua ini, ujar Marquez kepada Marca dengan nada penuh pengertian. Yang terpenting saat ini, kita doakan agar ia segera pulih dan bisa kembali ke lintasan secepat mungkin. Marquez juga menegaskan bahwa situasi Martin tak bisa disamakan dengan kisah perpisahannya dengan Honda. Dalam sesi jumpa pers MotoGP Inggris di Silverstone 2 pekan lalu, Marquez menjelaskan latar belakang keputusannya yang kala itu cukup mengguncang dunia MotoGP. Situasi saya waktu itu sangat berbeda. Pertama, saya baru saja melewati 4 musim penuh cedera yang menyiksa. Kedua, saya dan Honda sudah melewati banyak hal bersama. 6 gelar juara dunia kami raih sebagai satu tim, satu keluarga, tutur Marquez. Ia melanjutkan, kami punya hubungan luar biasa, dan sampai sekarang pun, komunikasi kami masih sangat baik. Bahkan, dana besar yang mereka keluarkan untuk gaji saya, sebenarnya tidak lagi relevan saat itu. Hubungan kami begitu istimewa, dan keputusan untuk berpisah adalah kesepakatan bersama, dalam damai dan saling menghormati. Kini, mata dunia kembali tertuju pada Jorge Martin. Akankah ia memilih bertahan dan membalikkan keadaan bersama Aprilia? Ataukah kisah perpisahan akan kembali menghiasi paddock MotoGP? Hanya waktu dan hati Martin yang bisa menjawab. Marc Marquez menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam latihan pramusimnya justru membawa dampak besar pada performanya, khususnya di hari Sabtu dalam musim MotoGP 2025. Bersama Ducati pabrikan, Marquez mengawali musim dengan luar biasa. 3 seri awal langsung dimaksimalkannya dengan hasil mengesankan,
membuatnya kini memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 24 poin. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang konsistensi dan dominasi. Meski sudah mencatatkan 3 kemenangan di balapan utama, kekuatan terbesar Marquez musim ini justru muncul saat sprint race. Ia tampil sebagai raja hari Sabtu, menang 6 kali beruntun dari GP Thailand hingga GP Prancis, lalu nyaris menambah koleksi kemenangannya di Inggris saat ia finish di posisi kedua. Di sisi lain, meski selisih poinnya dari Alex Marquez, di balapan utama hanya 9 poin, di sprint race ia unggul lebih jauh, 15 poin. Bukan hanya itu, performanya di kualifikasi pun luar biasa, selalu mengamankan posisi start di barisan depan, kecuali di Inggris. Kunci dari semua ini, latihan time attack saat musim dingin. Biasanya saat latihan sendiri, kamu nggak ngotot banget. Soalnya kalau jatuh, ya, kamu yang harus tanggung sendiri biayanya, ujar Marquez sambil tersenyum. Tapi kali ini aku ubah pendekatannya. Aku mulai latihan time attack fokus pada kecepatan satu lap, dan benar-benar berusaha memperbaiki titik lemahku. Selama libur musim dingin, Marquez kerap terlihat berlatih intens di sirkuit milik Aspar di Spanyol, menggunakan Ducati Panigale F2 untuk menyesuaikan gaya balapnya. Semua itu membentuk fondasi kokoh untuk dominasinya musim ini. Di GP Inggris, Marquez sempat mengalami insiden terjatuh di lap kedua. Tapi drama belum berakhir karena bendera merah akibat insiden lain memberinya kesempatan kedua. Ia pun kembali ke lintasan dan bertarung sampai akhir, menutup balapan dengan podium ketiga setelah duel seru melawan Franco Morbidelli. Kini, mata dunia tertuju ke seri berikutnya di Aragon. Disinilah Marquez akan mencoba mengulangi pencapaian spektakulernya musim lalu. Pole position, kemenangan sprint, dan puncak podium balapan utama. Tapi kali ini, dia bukan sekadar kuda hitam, dia adalah kandidat juara dunia yang siap merebut tahta. Dua saudara, satu impian, dan dua pilihan besar yang bisa menentukan arah gelar juara dunia MotoGP 2025. Marc Marquez tahu betul di musim yang luar biasa ini, di mana dia duduk nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 24 poin dari sang adik. Alex Marquez, tiap keputusan bisa menjadi penentu nasib. Sebuah kisah yang tak biasa, dua kakak beradik yang bukan hanya bersaing, tapi memimpin perburuan gelar dunia. Situasi ini membuat sejarah. Marc dan Alex, nama yang kini menghiasi peringkat 1 dan 2 MotoGP, bukan sekadar rival. Mereka adalah saudara kandung yang saling mengenal sejak kecil, kini saling menantang di atas lintasan berkecepatan 350 km/jam. Sekarang kelihatannya sudah biasa, tapi sebenarnya belum, ucap Marc dengan senyum penuh arti kepada TNT Sports. Kami ini dua saudara yang sedang memperebutkan gelar juara dunia. Ini gila. Kami bertarung. Kami menikmatinya, ini bukan sesuatu yang normal. Namun di balik kegilaan persaingan itu, ada satu hal yang membuat cerita mereka makin menyentuh. Ikatan keluarga yang justru makin erat. Dalam situasi seperti ini hanya ada dua pilihan. Makin dekat atau justru saling menjauh. Kami memilih untuk makin dekat. Kami tahu, saya tak bisa menyakitinya dan dia tak bisa menyakiti saya. Dan yang paling bahagia, tentu saja orang tua mereka. Ayah kami selalu hadir di sirkuit, wajahnya sering muncul di TV. Tapi ibu, dia adalah jantung keluarga, dia terus menelepon kami, terus memastikan kami tetap utuh. Marc pun bercanda menunjuk ke arah Alex. Ayah kami netral, tapi ibu mendukung dia. Alex menimpali dengan senyum. Yang paling membanggakan bagi orang tua kami bukan soal kemenangan, tapi melihat hubungan kami tetap erat di tengah persaingan. Namun, jangan lupakan detail penting di balik kedekatan mereka. Mereka mengendarai motor Ducati yang berbeda. Marc berada di atas GP25 milik tim pabrikan motor yang penuh harapan, tapi juga penuh masalah. Bahkan sang juara bertahan, Bagnaia pun kesulitan menjinakkannya. Meski Marc sukses menutup celah kelemahan itu dengan performa luar biasa sejauh ini,
Gejolak di Silverstone memberi sinyal bahwa Desmo Sedici GP2 25 tak sempurna. Sementara di sisi lain, Alex yang menunggangi GP24 bersama Gresini justru tampil konsisten dan menyalip para pembalap top, termasuk Bagnaia. Dan kini, panggung berikutnya adalah Aragon. Sirkuit kebanggaan rumah Marquez bersaudara. Di sanalah segalanya bisa berubah atau justru menguatkan dominasi mereka berdua di puncak dunia.